sudah siap belajar? Siap. Nah, untuk mengawali belajar kita hari ini, agar pelajaran kita bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang bertugas memimpin doa, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa mulai. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk. Untuk memastikannya, Ibu absen dulu ya, satu persatu. Abid Wildan, Arman Abdul Aziz, Avanes Intan Larissa, Sika Oktariza, Dian Salsabila, Zulfikar Ardian, Fahrian Syah, Gali Ferdinand, Gali Wicaksono, Lutfi, Nadifa Zahirani, Rica, Rahmat Andre Sebastian, Rika, Rizky Alfian, Syafa Saputri, Syafira, Syifatul Anggraini, Wanda Asifa, Wiratama, hadir semua ya? Alhamdulillah kalau semua hadir semua. Sudah sarapan? Sudah. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Siap menerima materi hari ini? Siap. Sebelum kita menyampaikan materi, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu apa? Oke, semua silahkan berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila.
Rasa cinta kepada tanah air. Rasa cinta kepada negara kita, negara Indonesia. Berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang kaya. Kaya akan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya rempah. Ada yang tahu contoh sumber daya alam itu apa? Contoh sumber daya alam. Emas, perak, nikel, dan minyak bumi. Itu contoh dari sumber daya Alam. Kalau sumber daya alam yang disukai ibu-ibu itu apa ya? Emas, Bu. Emas. Emas itu biasanya dijadikan untuk apa? Perhiasan. Emas itu biasanya diolah untuk menjadi perhiasan. Perhiasan. Pakai untuk menambah supaya kita terlihat lebih Cantik. lebih apa lagi? Elegan. Dan emas itu sekarang harganya Mahal. makanya orang berlomba-lomba untuk membeli emas. Itu tadi sumber daya Alam. Kalau sumber daya rempah yang dimiliki Indonesia apa aja? Lada, cengkeh, kayu manis, kunyit, ketumbar, dan pala. Semuanya tahu contoh-contoh dari apa namanya tadi? Rempah-rempah Indonesia. Rempah Indonesia itu selain sumber daya alamnya juga sumber daya rempahnya. Nah, kalian di sini sudah tahu semua contoh-contoh dari rempah Indonesia. Sering bantu ibunya masak di rumah? Sering. Ya, makanya kalian tahu ya macam-macam dari rempah-rempah Indonesia. Nah, dari kekayaan Indonesia tadi, Indonesia kaya rempahnya, kaya sumber daya alamnya, maka Indonesia mempunyai daya tarik untuk bagi bangsa-bangsa Barat. Bangsa Barat tertarik untuk datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan untuk mencari rempah-rempah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi berikan, kira-kira materi kita hari ini apa ya? Kedatangan bangsa-bangsa ke Indonesia. Betul sekali. Jadi materi kita hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, siswa dapat menganalisis latar belakang dan tujuan datang ke bangsa Barat ke Indonesia dengan benar. Lalu dengan membuat bagan rempah, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan benar. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita sama-sama menyaksikan video tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tolong disimak dan dicatat ya tentunya. Disimak dengan sama ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia.
ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakangnya keempat, adanya teori Kopernikus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudera. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511. Tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda yaitu pada tahun 1596. Tempat kedatangan pertama kali ada di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan bangsa Belanda yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Peristiwa yang terjadi yaitu menguasai perdagangan di Banten, yang dilanjutkan dengan pembentukan VOC yaitu Komisi Dagang serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris.
Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan berada di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan yaitu tujuan awal mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Yang pertama, gold, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, yaitu gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, glory atau mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau disebut dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berkembangnya iptek seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera yang luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi adalah tayangan dari video tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, kira-kira apa yang kalian ketahui dari peristiwa atau yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Latar belakangnya apa? Untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Berapa itu? Yang pertama tadi apa? Untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Yang kedua? Revolusi industri di benua Eropa. Yang ketiga? Runtuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Kalau yang keempat? Teori Copernicus, yaitu teori yang menyatakan bumi itu bulat, yang membuat bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Ya, jadi ada 4 latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kalau kalian latar belakangnya sudah tahu, nah kalau ibu tanya bangsa pertama yang datang ke Indonesia bangsa apa? Portugis. Kapan dia tiba ke Indonesia? Pada tahun 1511. Di mana? Tepatnya di pantai utara Sumatera yaitu Malaka. Ya, bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1511 di pantai Malaka. di Selat Malaka. Yang kedua, Bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol. Kapan bangsa Spanyol tiba di Indonesia?
sore. Lalu yang selanjutnya bangsa apa yang datang ke Indonesia? Bangsa Belanda. Tiba di Indonesia pada kapan? Pada tahun 1596. Ya, di mana mereka mendarat? Di Banten. Bangsa yang ketiga datang ke Indonesia. Lalu yang selanjutnya bangsa mana datang ke Indonesia? Inggris. Bangsa Inggris. Tiba di Indonesia pada tahun berapa? 1557. Mereka tiba di mana pertama kali? Di Ternate. Ya, jadi mereka bangsa Inggris itu tiba pertama di Ternate. Kalau kalian latar belakangnya sudah tahu, lalu bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia siapa saja sudah tahu. Lalu kalau ibu tanya faktor penyebab bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra itu apa? Mereka membawa apa? Membawa semboyan apa? 3G. 3G itu apa? Mencari kekayaan. Ada gold, glory, dan gospel. Gold artinya apa? Mencari kekayaan. Mencari kekayaan dengan cara? Ya, itu pengertian dari gold. Lalu kalau glory? Mencari kejayaan. Glory itu mencari kejayaan dengan cara apa? Memperluas wilayah jajahan. Memperluas wilayah jajahan. Yang ketiga tadi apa? Gospel. Gospel. Gospel artinya apa? Menyebarkan agama. Gospel itu artinya menyebarkan agama. Nah, dari materi-materi ini kalian sudah paham semua? Sudah. Kalau selanjutnya, untuk materi selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok. Kemarin alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan sudah dibawa semua? Sudah siap semua alat dan bahannya? Kalau begitu langsung saja Ibu bagi kelompok hari ini ya. Ya, Bu. Untuk kelompok pertama, Wanda, Diva, April, Vika, dan Fadil. Kelompok 2, Abi, Tama, Bastian, Sevira, dan Cika. Kelompok 3, Galih Ferdinand, Galih Ginanjar, Galih Wicaksono, maaf salah. Lalu Aziz, Safa, dan Panes. Yang keempat, kelompok yang keempat, Fahri, Rika, terus Princa, Siva, sama Lutfi. Semua sudah siap? Siap. Bagian APD-nya, alat dan bahannya silakan disiapkan. Ini mana tadi? Terus
Aku sempat tanya. Yang tadi siapa kan yang tadi udah dikasihkan kan? Yang tadi dari
Tulis namanya ya.
Sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua alat dan bahannya gitu. Kelompok berapa yang belum selesai? Mana? Sudah selesai? Yes. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua, alat dan bahan disimpan kembali. Alat dan bahan silakan disimpan kembali. Ayo, alat dan bahannya disimpan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sebelum lanjut, kita ice breaking dulu sebentar agar lebih rileks ya. Semua anak-anak dimohon untuk berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Yang semangat ya. Tangan
Dan semangat belajarnya? Semangat! Kalau gitu, kita selanjutnya akan melaksanakan presentasi maksudnya ya. Kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Yang lain tolong memperhatikan ya. Yang lain tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Bangsa Portugis pada tahun 1511, 2. Bangsa Spanyol pada tahun 1521, 3. Bangsa Belanda pada tahun 1595, 4. Bangsa Inggris pada tahun 1557. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah dan memperluas wilayah jajahannya, serta menyebarkan semboyan 3G, yaitu gol mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bangsa manakah yang pertama datang di Indonesia dan pada tahun berapa? Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1511. Terima kasih untuk jawabannya. Ada yang ingin bertanya? Saya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa arti dari semboyan gospel? Arti dari semboyan gospel adalah menyebarkan agama dari bangsa barat ke wilayah jajahannya. Gimana jawabannya kira-kira? Terima kasih atas jawabannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. 2. Bangsa Spanyol pada tahun 1521 di Tidore. 3. Bangsa Belanda pada tahun 1545 di Tasem. 4. Bangsa Inggris pada tahun 1557 di Ternate. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mengambil rempah-rempah dan memperluas wilayah kerjanya, seperti menyebarkan semboyan 3G, yaitu 1. Gol mencari kekayaan dengan perdagangan. 2. Glory mencari kejayaan dengan memperluas wilayah jajahan. 3. Bahkan menyebarkan agama Nasrani. Demikian prestasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo dari kelompok lain yang bertanya pada kelompok 2. Saya Fahri, silakan. kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bangsa manakah yang datang setelah Portugis dan kapan mereka sampai ke Indonesia? Bangsa yang kedua yaitu Spanyol pada tahun 1521 dan mendarat di Tidore. Gimana jawabannya? Ada lagi yang bertanya dari kelompok lain? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, ada berapa bangsa Barat yang datang ke Indonesia? Bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu bangsa Portugis, 2 bangsa Spanyol, 3 bangsa Belanda, 4 bangsa Inggris. Ada jawabannya? Dari kelompok lain ini masih ada yang bertanya? Tidak. Presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. 2. Bangsa Spanyol pada tahun 1521 di Tidore. 3. Bangsa Belanda pada tahun 1595 di Banten. 4. Bangsa Inggris pada tahun 1557 di Ternate. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah seperti lada, cengkeh, kayu manis, pala, kapulaga, bunga lawang, kemiri, dan lain-lain, dan memperluas wilayah jajahannya serta menyebarkan semboyan 3G, yaitu gold mencari kekayaan dengan perdagangan, glory mencari kejayaan dengan memperluas wilayah jajahan, gospel menyebarkan agama Nasrani.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa tujuan utama bangsa Barat ke Indonesia? Tujuan utama bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah, karena Indonesia sangat terkenal dengan rempahnya yang melimpah. Selanjutnya kelompok lain yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, rempah-rempah apa yang paling dicari bangsa Barat? Rempah-rempah yang paling diminati bangsa Barat adalah lada, cukai, kayu manis, dan salak. Bagaimana jawabannya? Oke. Gimana Abid? Gimana dengan jawabannya? Dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak, Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan, yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. 2. Bangsa Spanyol pada tahun 1521 di Tidore. 3. Bangsa Belanda pada tahun 1595 di Banten. 4. Bangsa Inggris pada tahun 1557 di Ternate. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah dan memperluas wilayah jajahannya serta menyebarkan semboyan sebagai, yaitu 1. Buat mencari kekayaan dengan perdagangan. 2. Glory mencari kejayaan dengan memperluas wilayah jajahan. 3. Gospel menyebarkan agama Nasrani. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari kelompok lain, ya silakan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bangsa manakah yang mendarat di Banten? Yang mendarat di Banten adalah bangsa Belanda pada tahun 1596. Bagaimana jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kelompok lain yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa pengertian dari semboyan dibagi? Jelaskan dengan artinya.
Berkumpul mencari kebenaran dengan sebenarnya. Lori mencari kejayaan dengan memperluas wilayah jajahan. 3. Boskai menyebarkan agama Nasrani. Mana jawabannya? Dari kelompok lain masih ada ingatannya? Tidak. Tidak. Mulainya sudah ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hasil kalian ini nanti besok ditempel di dinding, jangan sampai rusak ya. Besok kita tempel ya. Besok ditempel ya. Ini disimpan. Besok kita tempel di dinding. Hasil karya kalian tentang rempah-rempah Indonesia. Baiklah, materinya hari ini tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sudah kita selesai untuk diskusi dan presentasi. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita simpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Ayo, kesimpulannya hasil dari materi kita hari ini. Kesimpulan ya. Tujuan awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Selain mencari rempah-rempah, bangsa Barat juga mempunyai tujuan lain yang dirumuskan dalam semboyan 3B, yaitu God, Godsel, dan Glory, yaitu tujuan untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama, dan mencari kejayaan. Bangsa Barat ke Indonesia dalam koloni pada tahun 1511 di Malaka. Bangsa Spanyol pada tahun 1521 di Tidore. Bangsa Belanda pada tahun 1590 dengan di Banten. Dan bangsa Inggris pada tahun 1550 di Ternate. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah seperti lada, condet, daun manis, lawak, kapulaga, lumalawan, kemiri, dan jintan. Ya, tadi hasil kesimpulan dari materi kita hari ini. Semua materinya bisa dipahami? Bisa. Untuk semakin menguatkan ingatan kita tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kita ice breaking dulu ya tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ayo semuanya, silakan berdiri. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, Ayolah kawan, mari kita belajar tentang peristiwa
kembali. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi mandiri. Tolong dikerjakan masing-masing ya. Jangan saling contek. Gambarkan dulu. Siapa yang belum dapat? Mana yang belum dapat? Ada yang belum dapat soal? Sudah semua. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok aja ya, satu kelompok yang maju. Orang. Sudah semua? Sudah kumpul? Sudah semua kumpul? Sudah. Ini sudah semua? Semua ya, alat tangannya sudah mengerjakan soal evaluasi sudah.
belajar hari ini gimana perasaan kalian? Apalagi rasanya setelah belajar hari ini? Menyenangkan. Nah, materi hari ini sudah untuk hari ini semuanya sudah kita bahas selesai. Lalu untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Apa materi yang akan selanjutnya? Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi Hindu dan Buddha ya. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang bertugas memimpin doa, silakan maju ke depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa materi yang sudah disampaikan pertemuan selanjutnya dipelajari dan silakan pulang mulai dari kelompok 1.